Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagia Miftahul Janah, NIM 21060024. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Dr. Alfons Satrianto, SEME. Dalam tugas kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan ekonomi 1, akumulasi modal, dan pertumbuhan populasi. Terbagi dalam 3, yaitu akumulasi modal, 2 tingkat modal kaidah mas, 3 pertumbuhan populasi. Akumulasi modal pertumbuhan Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Kita akan mengembangkan model ini secara bertahap. Tahap pertama adalah mengkaji bagaimana penawaran dan permintaan terhadap barang menentukan akumulasi modal. Dalam tahap pertama ini, kita asumsikan bahwa angkatan kerja dan teknologi adalah tetap. Selanjutnya, penawaran dan permintaan terhadap barang. Penawaran dan permintaan terhadap barang memainkan peranan penting dalam model-model perekonomian statis. Penawaran barang dan fungsi produksi. Penawaran barang dalam model Solow didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal, yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan tenaga kerja. Model pertumbuhan Solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan atau skala hasil konstan. Asumsi ini sering dianggap realistis dan seperti akan kita lihat berikut ini. Asumsi ini membantu untuk mempermudah analisis. Ingatlah bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan jika dengan bernilai positif. Jika kita mengalihkan modal dan tenaga kerja dengan Z, kita juga mengalihkan jumlah output dengan Z, memungkinkan kita menganalisis fungsi produksi dengan skala pengembalian konstan seluruh variabel dalam perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Selanjutnya, pada gambar 7.1 ini, ketika jumlah modal meningkat, kurva fungsi produksi menjadi lebih datar, yang mengidentifikasikan bahwa fungsi produksi mencerminkan produk marginal modal yang kian menurun. Ketika K rendah, rata-rata pekerja hanya memiliki sedikit modal untuk bekerja, sehingga satu unit modal tambahan begitu berguna dan dapat memproduksi banyak output tambahan. Ketika K tinggi, rata-rata pekerja memiliki banyak modal, sehingga satu unit modal tambahan hanya sedikit meningkatkan produksi. Permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Permintaan terhadap barang dalam model Solow berasal dari konsumsi dan investasi. Persamaan ini adalah versi pekerja dari identitas perhitungan pendapatan nasional untuk suatu perekonomian. Lihatlah bahwa persamaan ini menghilangkan belanja pemerintah yang untuk tujuan saat ini bisa kita hilangkan, dan ekspor neto karena kita mengasumsikan perekonomian tertutup. Model Solow mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung sebagian S dari pendapatan mereka dapat mengasumsikan sebagian 1 kurang S. Kita bisa menyatakan gagasan ini dengan fungsi konsumsi sederhana, di mana S tingkat tabungan adalah angka antara 0 dan 1. Ingatlah bahwa berbagai kebijakan pemerintah secara potensial bisa mempengaruhi tingkat tabungan nasional, sehingga salah satu dari tujuan kita adalah mencari berapa tingkat tabungan yang diinginkan. Pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu dan perubahan itu bisa mengarah
ke pertumbuhan ekonomi. Biasanya terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal, investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal ini menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang. Perhatian. Persamaan ini mengaitkan persediaan modal yang telah ada dengan akumulasi modal baru. Pada gambar 7.2 menunjukkan hubungan ini. Gambar ini menunjukkan bagaimana untuk setiap nilai K jumlah output ditentukan oleh fungsi produksi, dan alokasi output ini di antara konsumsi dan tabungan ditentukan oleh tingkat tabungan S. Untuk memasukkan depresiasi ke dalam model, kita asumsikan bahwa sebagian tertentu dari persediaan modal dan menyusut setiap tahun. Pada gambar titik 3 menunjukkan bagaimana jumlah depresiasi bergantung pada persediaan modal. Kita bisa nyatakan dalam investasi dan depresiasi terhadap persediaan modal. Dalam persamaan ini, perubahan persediaan modal sama dengan investasi depresiasi AK sama dengan ISK, di mana AK adalah perubahan persediaan modal antara satu tahun tertentu dan tahun berikutnya, karena investasi I sama dengan K. Selanjutnya, pada gambar 7.4 memperlihatkan komponen dari persamaan ini, investasi dan depresiasi untuk tingkat persediaan modal K yang berbeda. Semakin tinggi persediaan modal, semakin besar jumlah output dan investasi. Namun semakin tinggi persediaan modal, semakin besar pula jumlah depresiasinya. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 7.4. Ada persediaan modal K, di mana jumlah investasi sama dengan jumlah depresiasi. Jika perekonomian berada dalam tingkat persediaan modal, maka persediaan modal tidak akan berubah, karena dua kekuatan investasi dan depresiasi beraksi di dalamnya secara seimbang, yaitu pada K, AK sama dengan 0, sehingga persediaan modal K dan output dalam kondisi mapan sepanjang waktu atau tidak tumbuh atau menyusut. Karena itu, kita menyebut K sebagai tingkat modal pada kondisi mapan. Kondisi mapan signifikan karena dua alasan. Seperti kita lihat, perekonomian pada kondisi mapan akan tetap stabil. Selain itu, yang juga penting, perekonomian yang tidak berada pada kondisi mapan akan berusaha menuju ke sana, yaitu tanpa memperhatikan tingkat modal yang digunakan pada awal perekonomian. Perekonomian akan berakhir dengan tingkat modal, kondisi mapan. Dalam hal ini, kondisi mapan menunjukkan ekuilibrium perekonomian jangka panjang. Selanjutnya, keajaiban pertumbuhan Jepang dan Jerman. Jepang dan Jerman adalah dua kisah pertumbuhan ekonomi yang berhasil. Meskipun dewasa ini, kedua negara itu merupakan adidaya ekonomi, namun pada tahun 1945, perekonomian kedua negara tersebut menurun. Perang Dunia Kedua telah menghancurkan sejumlah besar persediaan modal mereka. Namun dalam beberapa dekade setelah perang kedua negara ini mengalami tingkat pertumbuhan paling pesat dalam catatan sejarah. Antara tahun 1948 dan 1972, output per kapita tumbuh sebesar 8,2% per tahun di Jepang dan 5,7% per tahun di Jerman, bandingkan dengan hanya 2,2% per tahun di Amerika Serikat. Pada gambar 7.1, tidaklah mengherankan tingkat output langsung jatuh. Tetapi jika tingkat bagian output yang dimasukkan ke dalam tabungan dan investasi tidak berubah.
Perekonomian kemudian akan mengalami periode pertumbuhan yang tinggi. Output tumbuh karena pada persediaan modal yang lebih rendah, lebih banyak modal yang ditambahkan melalui investasi ketimbang yang digerogoti melalui depresiasi. Jadi, meskipun bagian persediaan modal yang hancur langsung mengurangi output, hal itu diikuti dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan normal. Keajaiban pertumbuhan pesat Jepang dan Jerman, sebagaimana digambarkan dalam media bisnis, sesuai dengan prediksi model Slough untuk negara-negara yang persediaan modalnya mengalami penurunan drastis akibat perang. Selanjutnya, bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan? Gambaran tentang pertumbuhan Jepang dan Jerman setelah Perang Dunia Kedua tidaklah sederhana seperti yang diuraikan dalam studi kasus di atas. Fakta terkait lainnya adalah bahwa Jepang dan Jerman menyisihkan sebagian output mereka dalam bentuk tabungan dan investasi yang lebih tinggi ketimbang Amerika Serikat. Untuk memahami secara lebih mendalam tentang perbedaan internasional dalam kinerja ekonomi, kita harus melihat dampak dan angkatan tenaga kerja yang berbeda. Pada gambar 7.5 menunjukkan perubahan itu, perekonomian diasumsikan dimulai dalam kondisi mapan dengan tingkat tabung. Selanjutnya, pada tingkat tabung awal S dan persediaan modal awal K, jumlah investasi mengimbangi jumlah depresiasi. Setelah tingkat tabungan meningkat, secara otomatis investasi menjadi lebih tinggi. Tetapi persediaan modal dan depresiasi tidak berubah. Karena itu, investasi melebihi depresiasi. Model Slough menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal pada kondisi mapan. Jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output yang rendah. Meskipun ini lebih banyak menyoroti pembahasan tentang kebijakan fiskal. Apa pandangan model Slough tentang hubungan di antara tabungan dan pertumbuhan ekonomi? Tabungan yang lebih tinggi mengarah ke pertumbuhan yang lebih cepat dalam model Slough, tetapi hanya sementara. Kenaikan tingkat tabungan hanya akan meningkatkan pertumbuhan sampai perekonomian mencapai kondisi mapan baru. Setelah memahami bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan, kita bisa lebih jauh membahas kinerja ekonomi Jepang dan Jerman yang mengesahkan setelah Perang Dunia II. Bukan hanya persediaan modal awal mereka rendah karena perang, negara-negara itu juga memiliki tingkat persediaan modal yang tinggi pada kondisi mapan karena tingkat tabungan mereka tinggi. Selanjutnya, tabungan dan investasi di seluruh dunia. Pada gambar 7.4 merupakan data dari 96 negara. Gambar ini meliputi sebagian besar perekonomian dunia. Data ini tidak menyertakan negara-negara penghasil minyak, utama dan negara-negara komunis. Selama periode ini, karena pengalaman mereka dijelaskan oleh kondisi-kondisi khusus. Satu ini menunjukkan hubungan positif antara bagian output yang dijadikan investasi dan tingkat pendapatan per kapita. Orang mungkin langsung bertanya, mengapa tingkat tabungan dan investasi di berbagai negara begitu bervariasi? Ada banyak jawaban yang bisa dikemukakan seperti kebijakan pajak, pola pensiun, pertumbuhan pasar uang, dan perbedaan-perbedaan budaya. Dari bukti pada gambar 7.6 adalah kebalikannya. Barangkali tingkat pendapatan yang tinggi, itulah yang mendorong tingginya tingkat tabungan dan investasi. Sayangnya,
tidak ada konsekuensi di antara para ekonom tentang mana dari banyak penjelasan itu yang paling penting. 2. Tingkat modal kaidah emas. Membandingkan kondisi mapan mana yang seharusnya dipilih oleh pembuat kebijakan. Ketika memilih kondisi mapan, tujuan pembuat kebijakan adalah memaksimalkan kesejahteraan individu yang membentuk masyarakat. Individu itu sendiri tidak peduli pada jumlah modal dalam perekonomian atau bahkan jumlah output. Nilai kondisi mapankah yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas. Dan dinyatakan dengan K2 emas, bagaimana kita bisa menyatakan bahwa suatu perekonomian berada pada tingkat kaidah emas. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus menentukan konsumsi per pekerja pada kondisi mapan. Lalu kita bisa melihat kondisi mapan mana yang memberikan konsumsi yang paling besar. Konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena kita ingin mencari konsumsi pada kondisi mapan, maka kita ganti nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output per pekerja pada kondisi mapan adalah di manakah adalah persediaan modal per pekerja pada kondisi mapan. Menurut persamaan ini, konsumsi kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan setelah kita kurangi depresiasi pada kondisi mapan. Persamaan ini menunjukkan bahwa kenaikan modal pada kondisi mapan memiliki dua dampak yang berlawanan terhadap konsumsi pada kondisi. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti bahwa lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Jadi pengaruh neto dari unit modal tambahan terhadap konsumsi adalah NPK kurang 8. Jika NPK dikurang 80, maka kenaikan modal akan meningkatkan konsumsi, sehingga K ada di bawah tingkat kaidah emas. Jika NPK kurang 8 lebih kecil dari 0, maka kenaikan modal akan mengurangi konsumsi, sehingga K pasti berada di atas tingkat kaidah emas. Karena itu, kondisi berikut ini menjelaskan kaidah emas. Ketika membandingkan kondisi mapan, kita harus ingat bahwa tingkat modal yang lebih tinggi mempengaruhi output dan depresiasi. Jika tingkat modal berada di bawah tingkat kaidah emas, maka kenaikan persediaan modal akan meningkatkan output lebih banyak ketimbang depresiasi sehingga konsumsi meningkat. Ingatlah bahwa perekonomian tidak secara otomatis terdorong ke arah kondisi mapan kaidah emas. Jika kita menginginkan persediaan modal pada kondisi mapan tertentu, sebagaimana kaidah emas, kita membutuhkan tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Pada gambar 7.8 menunjukkan kondisi mapan jika tingkat tabungan ditetapkan untuk menghasilkan tingkat modal kaidah emas. Jika tingkat tabungan lebih tinggi ketimbang tingkat tabungan yang disajikan di sini, maka persediaan modal pada kondisi mapan akan terlalu tinggi. Jika tingkat tabungan lebih rendah, maka persediaan modal pada kondisi mapan akan terlalu rendah. Demikian pula, konsumsi pada kondisi mapan juga akan lebih rendah ketimbang konsumsi pada kondisi mapan kaidah emas. Output per pekerja adalah akar dari modal per pekerja. Depresiasi 5 adalah 10% dari modal kali ini. Pembuat kebijakan itu memilih tingkat tabungan dan dengan demikian merupakan kondisi mapan perekonomian untuk melihat hasil yang tersedia bagi sang pembuat kebijakan. Ingatlah bahwa persediaan berikut ini berada pada kondisi mapan. Dengan menggunakan hasil ini, kita bisa menghitung persediaan modal kondisi mapan untuk angka tabungan berapapun. Selanjutnya, transisi menuju kondisi mapan kaidah emas.
Sejauh ini kita telah mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan dapat dengan mudah memilih kondisi mapan perekonomian dan langsung melompat ke sana. Dalam kasus ini, pembuat kebijakan akan memilih kondisi mapan dengan konsumsi tertinggi, kondisi mapan kaidah emas. Namun anggaplah bahwa perekonomian telah mencapai kondisi mapan lain. Memulai dengan terlalu banyak modal pertama, mari kita telaah kasus di mana perekonomian dimulai pada kondisi mapan dengan lebih banyak modal ketimbang yang harus dimiliki dalam kondisi mapan kaidah emas. Dalam kasus ini, pembuatan kebijakan harus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan mengurangi tingkat tabungan untuk menurunkan persediaan modal. Anggaplah kebijakan ini berhasil dan pada suatu titik, sebut saja waktu tingkat tabungan turun ke tingkat yang secara berangsur-angsur menuju kondisi mapan kaidah emas. Selanjutnya, pada gambar 7.9 menunjukkan apa yang terjadi dengan output konsumsi dan investasi ketika tingkat tabungan turun. Penurunan tingkat tabungan ini akan meningkatkan konsumsi dan menurunkan investasi. Karena investasi dan depresiasi adalah sama dalam kondisi mapan awal, maka investasi menjadi lebih kecil daripada depresiasi, yang berarti perekonomian tidak lagi berada dalam kondisi mapan. Secara berangsur-angsur, persediaan modal turun yang menyebabkan penurunan output, konsumsi, dan investasi. Variabel-variabel ini terus turun sampai perekonomian mencapai kondisi mapan yang baru. Ingatlah bahwa dibandingkan dengan kondisi mapan yang lama, konsumsi lebih tinggi tidak hanya dalam kondisi mapan yang baru, tetapi juga di sepanjang jalur menuju kondisi mapan. Ketika persediaan modal melebihi tingkat kaidah emas, mengurangi tabungan jelas merupakan kebijakan yang baik, karena meningkatkan konsumsi di setiap titik waktu. Selanjutnya, gambar 7.10 menunjukkan apa yang terjadi. Kenaikan tingkat tabungan pada waktu menyebabkan penurunan konsumsi dan kenaikan investasi. Memang, selamanya investasi yang lebih tinggi akan menyebabkan persediaan modal naik. Ketika modal terakumulasi, output, konsumsi, dan investasi secara bertahap naik, dan akhirnya mendekati tingkat kondisi mapan yang baru. Apakah kenaikan tabungan yang mengarah ke kondisi mapan kaidah emas meningkatkan kesejahteraan ekonomi? Hal itu pada akhirnya memang terjadi, karena tingkat konsumsi pada kondisi mapan memang lebih tinggi. Tetapi untuk mencapai kondisi mapan yang baru itu membutuhkan periode awal di mana konsumsi harus dikurangi. Ingatlah kebalikan dari kasus ketika perekonomian dimulai di atas kaidah emas. Ketika perekonomian dimulai di atas kaidah emas, pembuat kebijakan harus memperhitungkan bahwa konsumen sekarang dan konsumen masa depan tidak selalu orang yang sama. Mencapai kaidah emas berarti mencapai tingkat konsumsi pada kondisi mapan tertinggi dan sekaligus menguntungkan generasi mendatang. Jadi ketika memilih apakah akan meningkatkan konsumsi modal, para pembuat kebijakan menghadapi dilema atau trade-off di antara kesejahteraan generasi yang berbeda. Pembuat kebijakan yang lebih peduli pada generasi sekarang ketimbang generasi mendatang untuk mungkin tidak akan memutuskan untuk mencapai kondisi mapan kaidah emas. Sebaliknya, pembuat kebijakan yang peduli terhadap seluruh generasi akan memilih mencapai kaidah emas. Selanjutnya, nomor 3, pertumbuhan populasi. Modal Shaw dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal dengan sendirinya tidak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat tabungan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan yang tinggi secara temporer. Tetapi perekonomian pada akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan.
Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kita amati sebagian besar belahan dunia, model slow harus diperluas agar mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Selain mengasumsikan populasi adalah tetap, sebagaimana kita lakukan pada subbab 7, kita juga mengasumsi bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh pada tingkat konstan. Sebagai contoh, populasi Amerika Serikat tumbuh kira-kira 1% per tahun, sehingga sama dengan 0,01. Artinya, jika 150 juta orang bekerja selama 1 tahun, maka 151,5 juta atau 1,01 dikali 150 akan bekerja pada tahun berikutnya, dan 153.015 juta orang sama dengan 0,1 dikali 151,5 pada 2 tahun mendatang, dan seterusnya. Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Bagaimana pertumbuhan populasi mempengaruhi kondisi mapan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membahas bagaimana pertumbuhan populasi bersama-sama dengan investasi dan depresiasi mempengaruhi akumulasi modal per pekerja. Sebelumnya, investasi meningkatkan persediaan modal dan depresiasi menurunkannya. Tetapi sekarang ada kekuatan ketiga yang beraksi untuk mengubah jumlah modal per pekerja. Pertumbuhan jumlah pekerja yang menyebabkan modal per pekerja turun. Kita akan terus menggunakan huruf kecil untuk jumlah per pekerja, jadi K sama dengan K atau L adalah modal per pekerja, dan Y sama dengan Y atau L adalah output per pekerja. Akan tetapi, ingatlah bahwa jumlah pekerja terus tumbuh sepanjang waktu. Persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Investasi meningkatkan K, sedangkan depresiasi dan pertumbuhan populasi mengurangi K. Kita telah melihat persamaan ini sebelumnya pada bab ini. Untuk kasus khusus dari populasi konstan atau N kurang 0, investasi pulang pokok mencakup depresiasi modal yang ada, yang sama dengan DK. Investasi pulang pokok juga mencakup dalam jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menyediakan modal bagi para pekerja baru. Jumlah investasi yang dibutuhkan untuk tujuan ini adalah NK. Karena ada pekerja baru untuk setiap pekerja yang sudah ada, dan karena K adalah jumlah modal untuk setiap pekerja. Dampak pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi membedakan modal slow dalam 3 cara. Pertama, pertumbuhan populasi yang mempermudah kita dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam kondisi mapan, dengan pertumbuhan populasi, modal per pekerja dan output per pekerja adalah konstan. Namun, karena jumlah pekerja bertambah pada tingkat, modal total dan output total juga harus bertambah pada tingkat U. Dengan demikian, meskipun tidak dapat menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan, atau karena output per pekerja adalah konstan dalam kondisi mapan, pertumbuhan populasi akan membantu menjelaskan pertumbuhan total yang berkelanjutan. Kedua, pertumbuhan populasi memberi kita penjelasan lain tentang mengapa sebagian negara kaya dan sebagian lainnya miskin. Perhatikan dampak dan peningkatan pertumbuhan populasi. Pada gambar 7.12 menunjukkan bahwa kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari K mengurangi tingkat modal per pekerja pada kondisi mapan, karena K lebih rendah dan karena Y sama dengan F atau K, maka tingkat output per pekerja Y juga lebih rendah. Jadi model slow memprediksi bahwa negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang lebih tinggi
akan memiliki tingkat GDP per kapita yang lebih rendah. Perhatikan bahwa perubahan pada tingkat pertumbuhan populasi serupa dengan perubahan pada tingkat tabungan, memiliki efek tingkat pada pendapatan per kapita, namun tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita pada saat kondisi mapan. Pertumbuhan populasi di seluruh dunia. Analisis yang baru saja kita bahas menyatakan bahwa pertumbuhan populasi mungkin salah satu jawabannya. Dengan mengacu pada model Slough, suatu negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi akan mempunyai persediaan modal pekerja pada kondisi mapan yang rendah dan juga tingkat pendapatan pekerja yang rendah. Dengan kata lain, pertumbuhan populasi yang tinggi cenderung menyulitkan suatu negara karena sulit mempertahankan tingkat modal per pekerja yang tinggi apabila jumlah pekerja tumbuh dengan cepat. Untuk melihat apakah bukti tersebut mendukung kesimpulan ini, kita lihat kembali data berbagai negara di dunia. Pada gambar 7.13 adalah data untuk 96 negara yang dibahas dalam studi kasus sebelumnya. Dan dalam gambar 7.6, gambar itu menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi cenderung mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Bukti internasional tersebut konsisten dengan prediksi model kita bahwa tingkat pertumbuhan populasi adalah salah satu determinan standar kehidupan suatu negara. China bahkan memberlakukan kebijakan totaliter dengan hanya membolehkan satu anak per pasangan. Kebijakan untuk mengurangi pertumbuhan populasi ini seharusnya, jika model Slough benar, meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Namun demikian, untuk menginterpretasikan data adalah penting untuk mengingat bahwa korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi yang rendah biasanya dikaitkan dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi. Dan model Slough menawarkan satu kemungkinan penjelasan atas fakta ini, tetapi penjelasan lain juga mungkin dapat diterima. Masih diperdebatkan bahwa pendapatan yang tinggi mendorong pertumbuhan populasi yang rendah. Karena teknik pengendalian kelahiran lebih banyak tersedia di negara yang lebih rendah. Pandangan alternatif pada pertumbuhan populasi. Model pertumbuhan Slough menekankan interaksi antara pertumbuhan populasi dan akumulasi modal. Pada model ini, pertumbuhan populasi yang tinggi mengurangi output pekerja karena pertumbuhan jumlah pekerja yang sangat cepat akan membuat persediaan modal dibagi lebih banyak. Sehingga pada kondisi mapan, setiap pekerja dilengkapi dengan modal yang lebih sedikit. Model Malthusian pada bukunya yang berjudul An Essay on Desperation memperlihatkan apa yang mungkin dapat disebut ramalan paling mengerikan sepanjang sejarah. Meskipun model kemungkinan menjelaskan kondisi dunia pada saat Malthus hidup. Prediksinya yang mengatakan manusia akan hidup dalam kemiskinan selamanya terbukti salah. Populasi dunia telah meningkat sebesar 6 kali lipat selama 2 dekade terakhir. Dan standar kehidupan rata-rata jauh lebih tinggi. Karena adanya pertumbuhan ekonomi, kelaparan kronis, dan kekurangan gizi tidak banyak lagi ditemukan saat ini dibandingkan saat Malthus masih hidup. Model Kramer. Di saat Malthus melihat pertumbuhan populasi sebagai ancaman bagaimana peningkatan standar hidup. Ekonom Michel Krem memberikan pendapatan bahwa pertumbuhan populasi adalah kunci dalam memajukan kesejahteraan ekonomi. Sebagai bukti dari hipotesis ini, Kramer memulai dengan data bahwa sepanjang sejarah umat manusia, tingkat pertumbuhan dunia meningkat seiring dengan populasi dunia. Sebagai contoh, pertumbuhan dunia lebih cepat ketika populasi dunia 1 miliar atau terjadi sekitar tahun 1800-an.
dibandingkan dengan populasi umat manusia hanya 100 juta atau sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang paham, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.